Halo Viewers, jumpa lagi di Kopi Pahit, komentar peristiwa paling hits. Kali ini kita akan berbicara tentang Pilpres 2024. Meskipun masih lama, tetapi sepertinya geliat-geliat kekuasaan, geliat-geliat pencarian teman-teman seperjuangan sudah mulai menguat. Kenapa kita menganggap penting tema ini? Karena ini diinisiasi, dipicu oleh pergerakan antara tiga partai, antara Golkar, PAN, dan P3 yang membentuk koalisi Indonesia Bersatu. Nah, seperti apa nanti kita akan gibahin bersama-sama. Di sebelah kanan saya ada pemimpin redaksi Indopos dan Indoposco, Bang Juni Armanto. Salam. Apa kabar Bang Aro? Alhamdulillah Sehat? Pak Kolber. Mudik kemana? Di rumah aja. Jaga gawang ya. Menghindari kemacetan. Di sebelah kiri saya ada redaktur senior Indopos Indoposco, Bang Wahyu Wibisana. Kemana Bang Wahyu? Ya, Mudik di rumah aja. di rumah aja Macet. sama. Jaga Macet gawang total. kita ya. Percuma juga kita jalan-jalan ke tempat wisata ya, semua Macet macet total. full. Wisata aja jadi macet. Oh iya, itu bisa jadi gairah ekonomi kita udah berkembang, atau bisa jadi orang udah capek dengan Iya. COVID ya. Oke, sekarang kita ke tema kita tentang koalisi Indonesia Bersatu dan Pilpres 2024 yang sepertinya mulai menguat. Iya. Gimana Bang Maju? Indikasi-indikasi yang bisa kita sampaikan. Ya, kita kan melihat yang terbaru adalah koalisi Indonesia Bersatu itu Golkar, P3 dan PAN ya. Saya rasa ini kan udah bakal manasin suhu politik Ya, juga, ya. kan? Ada beberapa kandidat yang juga katanya sih koalisi ini untuk mancing kandidat-kandidat yang nantinya bukan ketua partai, dia nggak punya kendaraan gitu. Diharapkan mereka bisa merapat. Tapi kalau saya melihat dengan bergabungnya ini ya bakal ada kekuatan baru sih. Yang kita harapkan ada kekuatan baru, calon-calonnya yang nggak lu lagi gitu. Jadi mereka mencuri start supaya dapat poin lebih gitu kira-kira ya. Gitu Bang. Mencuri start tapi finishnya nanti dicuri orang. Nah, masalahnya apakah koalisi ini akan bertahan sampai 2024? Kalau kita melihat dari yang lalu-lalu, kalau koalisinya dimulai lebih awal, biasanya di tengah jalan pecah. Nah, Ya. seperti kata AHY, ya, pura-pura cepat, padahal nanti cepatnya juga bubarnya juga paling cepat gitu. Iya, gitu Bang. Bisa aja tuh AHY ini. Gimana Bang Aro? Ya sama dengan Bang Wahyu ya, bahwa koalisi ini diprediksi oleh pengamat itu prematur. Prematur ya. Karena biasanya koalisi itu muncul di saat-saat di ujung-ujung pemilu. Iya. Ini. Idealnya setelah udah ada hasil baru koalisi. Ya benar. Jadi potensi untuk digoyangnya itu koalisi ini lebih besar. Jadi Iya. indikasinya pecahnya juga lebih besar gitu. Di satu sisi juga belum ada capres yang diusung ketiga koalisi ini. Jadi ya itu kembali ke itu aja. Jadi masih terlalu dini lah intinya. Capresnya Erlangga kayaknya Pak. Berarti begini kalau saya mengamati begini. Bisa jadi. Kan kita presiden threshold kan kita 25% ya. Artinya tiga partai itu kepedean dong dapat 25%. Kalau mengacu di Pilpres hasil yang- yang lama, pileg kan yang lalu. 26% kalau Oh, mereka digabung. pileg yang lalu. Iya, pileg Berarti yang mereka yakin nanti bakal dapat segitu juga. Iya, harapannya kayak gitu Bang. Berarti ada kemungkinan mereka harus nyari partai baru. Kalau Demokrat gimana? Demokrat sih sampai sekarang kan belum kelihatan ya. Lama dia. Iya. Dia AHY sama bapaknya sama kayaknya ya. Nunggu laporan intelijen. Lama tahu dicuri orang gitu kan. Ya, kemungkinan juga Demokrat sih kalau perkiraan saya sih kayak kita kan pengamat abal-abal. Nah, iya. Kalau perkiraan saya kemungkinan Demokrat dengan PKS lagi. Bergabung PKS lagi. Ya, Melihat nilai histori sebelumnya. iya, dengan historis. Selalu sebelumnya. duet dengan PKS. Ya. Berarti secara sebenarnya kalau kita ngelihat presiden threshold, kemungkinan besar tiga calon itu sangat kecil kan. Ya, Kecil, bisa tapi kecil lah. kecil. Kemungkinan besar adalah dua calon. Betul. Dengan peredaran nama yang ada, sepertinya sih nggak jauh-jauh dari nama itulah ya. Iya. Prabowo Subianto, terus Ganjar, Ganjar, Anies Anies. Baswedan. Udah tiga nama itulah. Tiga nama.
Kalau seandainya ada nama lain muncul mungkin ya itu kejutan. Di nomor 2. Nah, kita di nomor 2 lebih Puan misalnya Puan kan bisa jadi kuda hitam dia. Iya. Anak ketua partai terbesar di Indonesia saat ini. Dan bisa nyalon sendiri. Bisa nyalon sendiri, nggak perlu koalisi kan. Iya. Seandainya separah-parahnya 3 partai lah, 3 capres, Puan, Ganjar, Anies misalnya, atau Puan, Anies, Prabowo misalnya. Nah artinya kan secara ideologi partai-partai itu harus merapat dengan capres yang diusung dong. Iya. Nah kalau misalnya Anies dan Prabowo maju sama-sama maju, yang partai-partai pendukung mereka gimana nanti ya? Iya pasti berbeda juga, Bang. Mau nggak mau. Tapi kan kalau kita melihat kalau dari survei yang menguat memang hanya 3 itu, Bang. 3 nama itu 3 kan? nama itu. Ya, selama ini. Sisanya ya paling jadi wakil. Kalau misalnya megang otot ngangkat tangannya sendiri? Saya pikir habis PDIP. Habis PDIP kalau dia paksakan Puan. Karena secara ideologis begini, misalnya PKS. PKS itu secara ideologis pasti dia ke Anies. Ya. Secara ideologis ya, kemungkinan dia merapat ke PDIP atau ke Prabowo mungkin susah. Karena kan apalagi Prabowo kan sudah merah sekarang kan, dulu putih sekarang merah kan. Bahasa walaupun bisa jadi putih lagi kan. Ya. Nah, kemudian Anies kemungkinan besar pengusungnya kan PKS, Demokrat, seperti itu kan. Ya. Nah, ya koalisi yang 3 ini kan ada di tengah-tengah dia. Dia bisa ke kubu Prabowo, bisa ke kubu Anies. Apa itu memang mereka posisinya sengaja begitu? Nah ini Bang, sebenarnya kalau menarik kalau Abang bilang tadi bahwa Anies ini kan selama ini punya kecenderungan itu kan kubu dari partai Islam. Ya, Sementara 2 partai punya Islam image punya image seperti itu. Nah sementara dua partai Islam ini sekarang merapat ke kubu nasionalis. Golkar ini kan nasionalis. Nah secara matematika mungkin sebagian besar pendukungnya Anies bergeser ke sana. Itu apakah ini koalisi ini ngegembosin Anies kita nggak tahu. Iya. Jadi gimana Bang Arok? Skenarionya Apakah bisa jadi justru 3 partai itu nantilah yang mendukung Anies? Iya, bisa saja. Bisa jadi, karena kan? politik itu kan bisa berubah bisa setiap detik aja Iya, gitu. betul. Lawan bisa jadi kawan, Ya. kawan jadi lawan. Tapi yang pasti bahwa koalisi ketiga partai ini merupakan partai-partai pemerintah. Nah, Golkar, P3 sama PAN. Itu kan partai pemerintah yang sejak awal PAN terakhir tuh. ya walaupun Sejak PAN nggak dapat menteri. Terakhir dia kita bergabung dengan partai pemerintah dan yang anti pemerintah atau yang itu hanya PKS doang. tinggal Ya. tersisa. Nah, ini artinya ada skenario besar lah dari manuver politik yang terjadi saat ini karena bisa jadi kehadiran koalisi baru ini memecah koalisi-koalisi yang lainnya. Ini ya. Itu aja sebenarnya yang terjadi. Tapi yang menarik itu sebenarnya ketika koalisi ini muncul meskipun belum dideklarasikan ya. Iya. Ya bukan beberapa ya misalnya kayak kemarin Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sowan ke Golkar, ke Erlangga, ke Julhas, ke Hasan. Ini ada apa gitu? Karena kan RK juga sempat digadang-gadang mencari kendaraan lah kasarnya tuh untuk bisa menjadi capres atau cawapres yang nantinya diusung oleh partai. Karena banyak sih orang-orang yang merasa dirinya layak, pantas untuk jadi capres, Nggak punya perahu. tapi dia nggak punya Iya, perahu, iya. tapi dia di branding personal dia tuh terus diangkat terus sama dia, misalnya Iya. Ridwan Kamil. Betul. Kita tahu lah dia walaupun selalu mempromosikan Jabar Juara, tapi orang udah tahu di baliknya tuh dia ingin mengatakan loh ini aku mengurus Jawa Barat hebat, Punya kualitas. masa nggak bisa saya ngurus Indonesia Iya. kan gitu. Kemudian ada beberapa tokoh-tokoh lain yang juga merasa mampu lah gitu. Nah, artinya dari sekian banyak calon-calon itu, apakah yang memungkinkan ya calon di luar orang partai itu untuk maju gitu dengan kondisi
presiden threshold harus 25% minimal ya kan? Kan kadang-kadang gimana ya? Apakah orang-orang yang sebenarnya potensi kayak Ganjar misalnya, dia terganjar oleh Puan karena secara darah mungkin Puan lebih PDIP mungkin ya, secara darah, walaupun secara kenyataannya belum tentu juga. Kemudian Ridwan Kamil secara track record dan macam-macam dia mungkin bisa, tapi dia nggak punya perahu. Nah itu gimana itu? Ya kalau sebenarnya kan dulu beberapa partai melakukan konvensi untuk menjaring calon-calon ini kan. Walaupun beberapa konvensi itu formalitasnya sudah disetting lah. Sudah disetting. Promosi doang. Iya. Promosi. Ya paling tidak ada harapan lah kalau bisa melakukan konvensi. Kan. Golkar dulu pernah melakukan konvensi, Demokrat juga pernah melakukan itu gitu. Ya tapi saya ngelihat belakangan ini ya nggak ada lagi gitu partai-partai yang melakukan konvensi itu. Sebenarnya kan itu bagus juga sih untuk calon-calon, minimal masyarakat tahu calonnya yang ini. Ya. Karena memang harus sebenarnya kita sebagai orang ini sebenarnya memang harus mempromosikan sih ya. Kita memilih orang tuh jangan karena gara-gara dia orang partai. Iya. Tapi kan karena partai kita masih feodal, susah juga. Iya. Susah juga kalau partai-partai di Indonesia masih feodal. Ya, itu faktanya. Partai tertentu sih ya. Faktanya seperti itu. 1, 2, 3 partai lah masih feodal. Yang pasti kalau saya melihat khusus untuk koalisi ini kita juga melihat kedepannya seperti apa. Apakah tetap langgeng atau pecah di jalan? Karena mencari figur itu juga penting bagi koalisi ini. Iya. Tapi kalau saya lihat mungkin ada dua figur yang mungkin mereka akan usung, kalau nggak Ganjar, Anies. Mereka ngeliat dulu ya pasarnya ya. Meskipun RK sempat merah atau mepet gitu loh, mepet, tapi kayaknya nggak masuk hitungan tuh ininya. Karena dia beberapa lembaga riset atau lembaga polling survei itu kan menghadirkan antara Ganjar, Anies, Prabowo, Ganjar, Anies, Prabowo. Seperti selalu itu tiga. Figurnya seperti itu. Mereka nggak mau di luar itu tuh mereka nggak mau pasti. Nah itulah. Kalau Prabowo sudah pasti punya Gerindra, nggak bisa iniin. Tapi kemungkinan bisa juga kalau ada deal-deal politik yang kita nggak tahu nih seperti apa. Yang pasti antara Ganjar sama Anies itu aja sih. Kalau saya lihat kalau seandainya nantinya koalisi ini ingin menghadirkan capres yang akan diusung. Cuman ini agak ironis juga sih. Ironisnya gini, ketika presiden kemudian KSP juga selalu warning jangan berbicara pemilu politik untuk menteri-menteri yang sekarang bekerja di kabinet gitu loh. Tapi di koalisinya 2 menteri. Presiden Jokowi selalu mengingatkan itu karena masih ada 2 tahun lebih lah yang harus kerja dia dilakukan gitu. Makanya ketika Golkar, Pak Airlangga lah khususnya, dia kan Menko Perekonomian, berkoalisi, otomatis dia akan terbawa arus politik yang dinamikanya selalu berkembang. Antara pekerjaan dengan politik akhirnya akan tercampur aduk tuh. Berani nggak Jokowi marahin Airlangga? Harusnya sih berani ya Pak, harusnya berani lah. Kalau ini justru saya pikir justru koalisi ini dibentuk supaya ngelanggengin Airlangga jadi menteri Pak. Oh gitu ya. Kalau nggak bikin koalisi, wah nggak kuat. Nggak dilihat, lu kerjanya apa sih gitu. Jadi bergening posisinya Airlangga ya? Iya, saya pikir gitu, Airlangga sama mohon maaf Pak. Makanya kan kadang-kadang kan mungkin ya, kacamata kita nih pengamat abal-abal. Airlangga menganggap, loh saya kerja sesuai dengan track record saya, maksudnya sesuai dengan ini saya, atau sih alur saya. Politik ya saya pisahkan. Tapi kan yang melihat itu kan bukannya Airlangga, di luar masyarakat. Termasuk juga dengan presiden kepala negara sebagai bosnya dia dalam pemerintahan. Kalau 2024 kita bicara secara matematis lah ya. 2 kekuatan, 4 nama jika disatukan yang paling kuat adalah ini jika kita bicara matematis ya. Prabowo Puan melawan Anies Ganjar. Nah, gimana itu? Kalau seandainya koalisi apa terjadi? Prabowo dengan Puan, ya kan? Anies dengan Ganjar, sama-sama kuat itu.
Prabowo udah punya Gerindra, udah punya nama, Puan punya PDIP, Ganjar punya masa grassroots, walaupun taruhlah dia tidak direstui oleh PDIP, tapi masa di Jawa Tengah dia banyak, Jawa Timur juga banyak. Berpasangan dengan Anies. Nah, Anies sudah kita tahu lah, partai-partai putih itu pasti dukung dia. Gimana tuh nanti? Ayo. Seru tuh pasti nanti ya. Pasti sangat menarik itu Bang. Kalau Ganjar dengan Anies dipasangkan kan nasionalis dan Islam digabung gitu kan, itu kemungkinan menang ya tinggi sekali. Iya, mungkin Ganjar kalah aja lah dia jadi wakil ya kan. Presidennya Anies, wakilnya Ganjar, ya kan. Walaupun bagaimanapun Anies itu kan gubernur DKI, taruhlah DKI lebih gede dari Jawa Tengah, taruhlah gitulah ya. Betul. Lebih kompleks lah, taruhlah APBD-nya lebih tinggi. Berarti dia harus kemudian dia terbukti menang kan di DKI. Kemudian satunya lagi Ganjar dengan Prabowo dengan Puan. Seru tuh pasti ya. Bisa jadi. Kalau itu apa yang nggak jadi? Jadi- Tapi kalau saya melihatnya gini, Pak Holben. Ini merujuk pada apa sih pilpres sebelumnya, ketika Bu Mega itu digadang-gadang menjadi presiden, dan di satu sisi itu ada muncullah si Pangeran Pak Jokowi. Pangeran apa? Piningit ya, apa sih ininya? Satria Piningit gitu muncul. Popularitas Jokowi dengan Mega itu lebih Jokowi, dan akhirnya Megawati legowo tidak mau menjadi presiden, tetap mengusung Jokowi. Nah, ini kejadian ini mungkin terjadi juga untuk Mbak Puan. Ketika Puan dengan Ganjar dihadapkan, harus ada salah satu yang kalah nih. Yang skema Pak Kolber seandainya seperti itu antara Puan dengan Ganjar itu nggak mau nih PDIP berantem di internal mereka. Masanya Ganjar kan juga masanya Masa PDIP. Iya. Pasti akan Sangat dirugikan. PDIP pasti rugi banget itu. Malah saya skemanya mungkin seandainya PDIP ini bisa mengusung sendiri. Jadi kasarnya Puan dengan Ganjar, Prabowo dengan Anies, justru terbalik nih sepertinya. Ini yang paling rival yang istilahnya yang mungkin hit to hitnya lebih kuat gitu. PDIP akan all out juga untuk membantu Puan dengan Ganjar seandainya skema Kalau itu terjadi, menurut saya nanti yang terjadi ada 3 calon. Iya, betul. Ya kan? PDIP sendiri, Meng sendiri, dia udah 26% ya, 20 sekian, dan dia bisa lah sendiri, dia bisa lah. Dia sendiri bisa, kemudian Anies dan Ganjar mungkin pas pecah koalisi bisa jadi kan? Ya. Atau ada calon lain muncul, KIB itulah muncul. Mungkin KIB muncul untuk mengantisipasi itu. Ya. Kalau PDIP mau jalan sendiri, masih banyak suara yang tersisa. Betul. Bisa jadi dua calon lagi. Saya pikir memang bagus juga sih kalau dengan 3 calon, Bang. Jadi tidak terjadi seperti 2 pemilu sebelumnya bahwa head to head. Ketika head to head Terlalu runcing ya. perpecahan di konflik di bawahnya itu terlalu Potensi konfliknya sangat tinggi. Kalau 3 kan mungkin agak cair lah ya. Cair. Kasusnya kayak kemarin kejadian kan. Betul. Jadi justru itu yang kita jangan sampai terjadi sebenarnya. Kayak kalau kasus kemarin sebenarnya miris sih. Jadi kita antara persaudaraan tuh bisa pecah gara-gara terbawa arus politik pilpres. Bapak sama anak bisa berantem. Bisa berantem. Cebong kampret. Itu yang seharusnya dihindarin lah ibaratnya ini. Iya, tapi kalau kita ngelihat kayak gini, Bang, saya sih nggak yakin Ganjar dengan Puan. Iya, di satu terlalu berbahaya bagi PDIP. PDIP pasti dia pengalaman 2004 itu ketika Mega diacak-acak dengan sebagai pemenang pemilu, dia tidak bisa jadi presiden kan. Dia sudah melihat itu. Saya pikir terlalu naif kalau PDIP. Dia harus lepas salah satu lah. Mungkin dia pilihannya adalah Puan jadi wapres atau Ganjar jadi capres. Salah satu harus ngalah. Perkiraan saya sih Ganjar presiden, Puan ketua umum. Mungkin. Lobby-lobby politik. Iya. Yang kita nggak tahu di belakang itu seperti apa skema. Mungkin begitu ya. Iya, karena kan Ganjar bagaimana sama ketua umum harus tunduk kan. Berarti nanti Ganjar
petugasnya Puan. Iya. Jadi Puan tetap ngomong, saya masih di atasnya Ganjar gitu ya. Betul, Bang. Tinggal Jokowi juga petugas ya. Iya. Emang dia Jangan petugas. salah. Emang dia petugas partai kan? Ya masanya dia kan banyak. Nah, iya. Makanya banyak yang berharap Jokowi mau kemana nih arah Jokowi nih. Iya. Apakah ke Puan atau ke Terus Ganjar? faktor Jokowi masih keefek nggak nanti di Pilpres 2024? Sangat, Pak. Masih ya? Sangat. Dan kan kalau kita lihat sebagian besar pendukungnya Ganjar itu kan Joman ya. Iya, betul. Jadi itu pasti pengaruh Jokowi pasti sangat. Nah, makanya itu saya menghimbau kepada para pendukung Anies jangan menjelek-jelekan Jokowi. Karena apa? Suara Jokowi itu masih sangat kuat, ya kan? Kalau pendukung Anies membaik-baiki Jokowi, siapa tahu Jokowi berbaik hati, berpaling muka. Wah, kita dukung Anies, wah menang Anies pasti. Betul nggak? Iya. Makanya saya bingung ini Jokowi sudah nggak bisa maju lagi, masih dihajar terus sama pendukungnya si kampret ya kan? Padahal itu rugi seharusnya kalau bicara koalisi dulu memang lawan. Kalau memang ada potensinya menguntungkan, ayo dirangkul aja. Kalau saya begitu, Ya. betul nggak? Ya karena politik kan Politik nggak boleh kita terlalu ekstrem kanan, ekstrem kiri. terlalu ekstrem itu orang pimpinan-pimpinannya juga sama aja kok. Cebong daun kampret di atas sana juga peluk-pelukan, makan bareng, di bawah cebong kampret berantem, ya nggak? Ini nggak mau kita inginkan. Itulah politik Indonesia, mau aja dibohongin sama elit, dibohongin sama Jokowi, dibohongin sama Prabowo, dibohongin sama semua ketua partai politik itu lah. Politikus lah. Intinya Dibohongin tanda kutip ya, bukan? ini jangan percaya 100% Ya, betul. Harus dikaji dinamikanya yang berkembang. Jadi intinya kita simpulkan adalah bahwa politik itu adalah harus fleksibel. Ya. Jangan terlalu ekstrim karena kalau ekstrim ya rugi sendiri ya kan. Ini saya nggak tahu ya apa sih yang tahu saya kan kalau Anies kan Oktober apa tahun ini ya tahun ini atau tahun depan Tahun ini Tahun ini dia udah lengser. Ganjar Tahun depan. Ketika tidak menjabat lagi sebagai kepala daerah kan aktivitas mungkin tidak sebanyak seperti kepala daerah. Iya, betul. Jadi ketika koalisi ataupun partai yang mau mengusung mereka, entah itu Anies atau Ganjar, otomatis harus ada kos biaya yang besar, entah itu dari capresnya atau dari pihak partai atau dari pihak luar yang harus menggiatkan popularitas mereka. Beda ketika jadi gubernur dengan tidak menjadi gubernur. Pasti. Kalau jadi gubernur kan resmi ini diliput wartawan, wah namanya masih Ada ajang untuk pencitraan. tuh, namanya masih terpampang di media-media dibantu lah. oleh APBD. Dibantu Ini APBD, dia. ada ajangnya, ada tempat, ada masa. Iya. Dia nggak perlu repot. Nah, kalau setelah itu nanti dia ya biaya sendiri. Dia sendiri Jadinya. bisa lewat media sosialnya. Ya Walaupun kita di medsos nama dia tetap muncul, Bang. Tetap muncul. Iya. Banyak caci maki. kan kalau pakai biaya sendiri kekuatan anggaran seberapa banyak, Iya. entah itu Ganjar apa Anies ini ya, yang otomatis ya pastinya ada lobby-lobby anggaran yang mungkin dana untuk politik itu yang entah dari partai apa di luar partai yang kita nggak tahu, entah dari pengusaha ini ya. Kalau nanti Gitu. Anies nggak ada anggaran ya dia nanti nyalon lagi 2024 pilgub. Kedua kali Dia masih bisa kan? Masih bisa. Baru sekali. ini ya kan? Lawan Ahok lagi. Hah? Lawan Ahok. Lawan Ahok lagi. Biar seru Jakarta. Makin panas. Mana-mana kita ngobrolnya. Oke. Saya kira gibah kita udah cukup ya. Oke. Kita udah sampai berbusa mulut kita menggibahin orang. Oke, Bimers. Terima kasih atas sudah like, subscribe dan komen di channel kita ini. Jangan lupa tetap stay tune, pantengin kita terus ya di rubrik-rubrik kita selanjutnya. Oke, terima kasih viewers. Sampai jumpa di rubrik selanjutnya. Salam.